Ada orang kaya tuh hobinya umroh. Alhamdulillah. Cuman karena nggak cerdas, musola samping rumahnya itu mau roboh. Dia umroh 6 kali sudah. Pada nggak sadar kalau setiap sholat yang dilakukan di musola itu akan mengalir pahalanya. Kalau umroh ibadah qasirah kepada dirinya sendiri, selesai dengan umroh. Dan alhamdulillah umroh. Musola, masjid, pondok pesantren, misalnya, kami selalu serukan. Apalagi semacam pondok pesantren ini ya tempat yang disenangin Nabi waktu Nabi suruh milih tempat itu. Karena apa? Pertama, ini menghalau setan, hawa nafsu, mendekatkan diri kepada Allah, segala kebaikan. Belum lagi terus turun menurun mengalir. Satu anak yang belajar ilmu kemudian dikepak tularkan terus naik pangkat. Sekarang coba aja kita bayangkan, biarpun kita nggak mampu bayangkan berapa tinggi pangkatnya Nabi. Karena apa? Nabi ngajak sahabat Nabi masuk Islam, berbuat baik, Nabi terangkat. Sahabat Nabi ngajak sampai sebanyak kebaikan ini, semuanya mendorong pangkat Nabi semakin tinggi loh ya. Makanya nggak ada yang bisa melampaui pangkat Nabi, selalu tinggi-tinggi. Tapi di antara kita bisa bersaing dong. Apa yang bisa aku berbuat? Apa yang bisa aku berbuat saat ini? Kita harus cerdas milih. Makanya tadi, kalau ini urusan syahwat, sekarang sangat mengerikan. Bahkan na'udzubillah, bukan masalah skala prioritas. Skala prioritas masih lumayan, dia masih mau umroh. Biarpun masjid dibiarkan, biarpun takut hawa nafsu juga sih. Umroh keluarga kan ada keren juga nih kayak. Cuman kalau mau seperbandingan masih lumayan daripada ke tempat wisata ke negeri-negeri yang buka aurat dan sebagainya, mungkin masih lumayan umroh keluarga. Kalau masih untuk menghibur hati masih ada. Cuman kita pengen menjadi orang cerdas dalam berbuat baik. Dan kami tidak merendahkan orang yang umroh keluarga. Insya Allah baik, keakraban keluarga juga dijalin. Sebab apa? Dia juga banyak sedekah kok. Yang jadi masalah adalah pelit. Urusan bangun masjid, musola, madrasah, pelit. Double 5. Tapi kalau sudah urusan ibadah-ibadah umroh yang tampak kebiar, ini tertipu dia. Cuman kita menemukan seorang hamba, dia senang umroh, bahkan umrohnya nggak tanggung dengan keluarga, tapi sedekahnya nggak kira-kira. Wah, ini dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Ini karunia Allah berikan kepada hamba semacam itu. Nah, ini masanya kami singgung tentang berbuat ibadah yang muta'addiyah. Kita berbuat baik yang ibadahnya pahalanya lebih gede. Makanya tadi selalu dibanding tasbih dan seterusnya dianggap sebagai pahala sedekah, tapi dengan harta yang diberikan juga sedekah. Mana yang utama? Dikatakan kaidah, ibadah yang pahalanya merentek, mengalir, berkembang itu jauh lebih bagus daripada ibadah yang. Hati-hati, jangan-jangan antum sibuk umrah, sibuk haji hanya untuk kesenangan aja. Berangkat lagi ya. Itu setan sudah masuk. Orang-orang yang gemar melakukan ibadah dengan kesenangan dan lupa dengan sekitaran sebagai prioritas, itu bagian dari godaan setan. Hati-hati. Jangan-jangan antum sibuk umrah, sibuk haji hanya untuk kesenangan aja. Berangkat lagi ya. Itu setan sudah masuk. Setan sudah masuk. Termasuk menanam. Qarin itu asalnya dari kata al-qarnu. Sesuatu yang menempel lekat. Lekat. Al-qarnu. Ya, tanduk kerbau itu disebut dengan kornul jamus, kornun, nempel dia. Ya. Kalau ada teman yang selalu lekat, memberikan pengaruh gitu kan, sampai nempel betul, nggak mau terpisahkan, itu kemudian berubah katanya dari kornun menjadi korinun. Nah, ada orang-orang yang menjadikan setan sebagai teman dekatnya, dan setan gak mau berpisah dengan dia. Hati-hati ya. Makanya nanti kenapa setan disebut dengan korin? Karena setan itu selalu pengen lekat dengan manusia seperti tanduk nempel pada kerbau. Ya, didekatin terus dan selalu membisikkan yang buruk-buruk. Ya, yang buruk-buruk, memberikan was-was macam-macam, ya, dan sebagainya. Dan menariknya, ada orang-orang yang secara dia tidak sadar nih. Dia menjadikan pengaruh-pengaruh setan sebagai bimbingan untuk melakukan aktivitas. Baik, kalau pada yang nampak jelas haramnya, barangkali itu mudah dihindari. Ya.
setan katakan, misal ya, sedang adzan berlangsung, Allahu Akbar, Anda diajak untuk berlaku maksiat, bisa kan? Lakukan ini, Anda bisa mudah tolak itu. Tapi yang tidak mudah untuk dilakukan adalah, awas, ketika dia mulai menggoda masuk pada wilayah agama. Apa diantaranya? Misal, saya berikan beberapa gambaran. Quran surah ke-18 ayat 103 sampai 104. Posisi paling kiri di pertengahan. Awas, disebut dengan dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ada orang-orang yang tersesat dalam amalannya saat hidup di dunia dan dia mengira dia sedang melakukan kebaikan. Jadi ada orang yang digoda oleh setan, godaannya ini mohon maaf ya, bukan pada aspek dunia tapi masuk pada aspek urusan-urusan agama. Tuntunan syariat. Misal ya, Anda didorong untuk umrah berkali-kali, haji berkali-kali misalnya kan, padahal di sekitaran Anda ada orang-orang yang sangat membutuhkan, ya, ada orang fakir yang kehilangan mata pencahariannya, ada orang yang putus sekolah, ada macam-macam, bahkan Allah tempatkan Anda di lingkungan yang memang butuh perhatian. Tapi Masya Allah, Anda jadikan itu sebagai kenikmatan. Berangkat lagi, kasih cerita lagi. Sementara di sekitaran Anda sangat mengharapkan dan berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan si fulan perhatikan saya. Hati-hati, bila terjadi seperti demikian, orang-orang yang gemar melakukan ibadah dengan kesenangan dan lupa dengan sekitaran sebagai prioritas, itu bagian dari godaan setan. Hati-hati. Jangan-jangan antum sibuk umrah, sibuk haji hanya untuk kesenangan aja. Berangkat lagi ya. Itu setan sudah masuk. Ibadah haji adalah salah satu dari rukun Islam yang 5. Dan di antara hal yang menunjukkan istimewanya dan pentingnya ibadah haji, demikian juga ibadah umroh adalah satu hadis. Nabi SAW mengatakan, sambunglah haji dengan haji berikutnya dan umroh dengan umroh berikutnya. Karena dua amalan tersebut bisa menghilangkan kefakiran dan dosa. Bagaimana alat pandai besi bisa menghilangkan karat yang ada pada besi, emas, dan perak. Dan tidak ada bagi haji yang mabrur ganjaran kecuali surga. Dalam hadis ini Nabi SAW menyampaikan 2 poin. Poin yang pertama berbicara keutamaan menyambung haji dengan haji berikutnya dan umrah dengan umrah berikutnya. Terutama yang diberi kemampuan, kelebihan, kesehatan, dan harta untuk bolak-balik pergi haji dan bolak-balik pergi umrah. 2 ibadah ini, haji yang bersambung dengan haji berikutnya, umrah yang bersambung dengan umrah berikutnya, itu memiliki faedah menghapus dosa dan menghapus kemiskinan. Sedangkan yang kedua tentang masalah pahala haji yang mabrur. Maka haji mabrur, Nabi sampaikan tidak ada balasannya kecuali surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan haji itu adalah haji yang berisi kebaikan yang besar, manakala ditunaikan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengikuti apa yang dituntunkan oleh Nabi SAW. Dan berbagai hal yang merusak kualitas ibadah haji itu ditinggalkan dan dijauhi. Sehingga hasilnya setelah pulang haji jauh lebih baik kualitas agamanya daripada sebelum berangkat haji. Raditu billahi rabbah wa bil islam dinah wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
وبال